Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang, dan anak-anakku semua. Malam ini bersama kami keluarga Sinaga dari kelompok Kebon Kelapa Rawamangun A. Hari ini Jumat 29 Mei 2020, kita memasuki hari ke-8 dari rangkaian doa Pentakosta. Marilah kita memasuki saat teduh dengan menyanyikan Datanglah Ya Roh Kudus. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Orang-orang yang dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba sehingga kalian hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya, Roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah. Dan dengan kuasa Roh Allah itu, kita memanggil Allah itu Bapa ya Bapakku. Roh Allah bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Marilah kita memulai renungan malam ini dengan memahami ayat 14. Kita perlu sungguh-sungguh mengerti apa maksud perkataan dipimpin Roh Allah. Kata dipimpin dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah agontai, yang dapat diartikan memberikan dorongan atau desakan yang lebih untuk menekan atau memaksa dan mempengaruhi pikiran. Jadi, kata dipimpin dalam ayat 14 ini tidak sesederhana apa yang selama ini kita pikirkan. Kita tidak akan dapat dipimpin oleh Roh Allah jika kita tidak mau dipaksa atau didorong oleh Roh Allah untuk mengubah pikiran kita dari pikiran yang selama ini masih duniawi menjadi memiliki pikiran seperti yang Kristus miliki. Filipi 2 ayat 5. Jadi betapa bahayanya jika kita dengan mudah berpikir bahwa sebuah orang Kristen pasti sudah dipimpin Roh Allah. Bisa saja sekalipun orang Kristen tetapi ternyata hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Oleh karena itu, jika orang Kristen membiarkan Roh Allah mengisi hidup mereka dan mau dituntun oleh Roh Allah dalam segala hal, barulah mereka dipandang layak menjadi anak-anak Allah. Oleh roh tersebut, maka kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita, ayat 15. Orang yang benar-benar dipimpin oleh Roh Allah akan berjalan beriringan dengan Allah, karena Roh Allah akan mengubah pikiran kita untuk kita boleh mengerti jalan-jalannya.
Manusia yang dipimpin oleh Roh Allah akan memiliki roh yang selaras dengan Roh Allah, sehingga dalam hal ini Roh Allah akan bersaksi bahwa orang tersebut adalah anak-anak Allah. Ayat 16. Konsekuensi sebagai anak, maka kita juga adalah ahli waris dari janji-janji Allah yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 17a. Janji ini bukanlah janji di dunia ini, karena Kristus tidak menjanjikan kesuksesan, kekayaan, berkat melimpah, dan lain sebagainya di dunia ini. Jika kita mengaku anak Allah, maka kita mau hidup seperti Kristus yang menderita di dunia ini. Untuk itu kita pun wajib menderita bersama-sama dengan Dia, supaya nanti kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 17b. Dengan hal ini jelaslah bahwa janji yang dimaksudkan adalah janji kekekalan nanti di langit baru dan bumi baru, ketika kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Jika kita memperhatikan ayat 17, maka kita dapat melihat bahwa setelah kata-kata janji-janji Allah tidak diakhiri dengan tanda titik, melainkan dengan tanda koma yang menunjukkan bahwa penjelasan mengenai janji Allah tersebut ada di kata-kata selanjutnya. Itu artinya menjadi anak Allah berarti harus mau dipaksa dan didorong oleh Roh Allah untuk mengubah pola pikir kita sehingga semakin sempurna dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anak Allah juga berarti kita memiliki janji yang kekal di dunia yang akan datang, dan bukannya justru janji kesuksesan dan kenikmatan di bumi ini. Amin. Malam ini kita hendak bersama-sama berdoa untuk warga masyarakat yang mengalami krisis ekonomi akibat COVID-19. Kita awali dengan menaikkan doa Bapa kami bersama berikut. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau belah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, Allah pemelihara kehidupan, kami memohon penyertaan-Mu bagi kami para ayah atau ibu atau orang tua yang harus kehilangan pekerjaan. Mohon hikmat-Mu, Tuhan, agar para orang tua kami bisa menemukan alternatif kegiatan produktif yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami. Biarlah kami dan orang tua kami tidak
menjadi malu atau rendah diri melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan saat ini. Karena kami tahu bahwa Engkau sanggup mencurahkan berkat-Mu melalui berbagai cara. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah pengasih, berikanlah bagi kami para ibu bijaksana-Mu untuk membedakan keinginan dan kebutuhan, sehingga kami dapat cakap menggunakan berkat pemberian-Mu untuk kesejahteraan keluarga kami. Berapapun yang Engkau berikan dapat cukup bagi keluarga kami, dan melalui hal itu kami boleh makin merasakan pemeliharaan-Mu yang setia. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Allah Bapa di sorga, Allah pelindung kami. Bagi kami yang harus bekerja di luar rumah, berikanlah penyertaan-Mu bagi kami. Kiranya darah-Mu yang kudus melindungi kami dari tertularnya virus COVID-19 yang sedang melanda negeri, bahkan dunia ini. Berilah kepada kami imun tubuh yang cukup agar kami tidak tertular wabah ini. Kami pun akan melakukan bagian kami dengan menjaga kebersihan dan memakai kelengkapan sesuai dengan himbauan pemerintah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah Maha Kasih, kami juga berdoa untuk para ibu yang saat ini harus mengusahakan tambahan pendapatan bagi keluarga untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Berikanlah berkat-Mu bagi para ibu dalam kegiatan ini Tuhan. Biarlah para ibu, bahkan seluruh anggota keluarga, boleh menyaksikan kebaikan-Mu melalui curahan berkat-Mu ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami mau belajar bersyukur untuk segala hal yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini kami belum mengerti Tuhan, tapi kami meyakini bahwa ini baik dan berguna bagi kami. Biarlah kami dan seluruh anggota keluarga kami tetap berharap kepada kemurahan-Mu saja, supaya kondisi ini segera berlalu. Kemudian Engkau mengembalikan kami ke keadaan semula, bahkan ke keadaan yang lebih baik. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami.
Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.